Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurullah Marina Klana, NIM 099131882329, kelas Sistem Informasi Reguler 5A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, di mana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan progres analisis sistem yang telah saya buat. Baik, yang pertama di sini ada judul skripsi. Jadi Pak Fatoni meminta kami untuk menganalisis skripsi atau tugas akhir dari kakak tingkat, dan setelah itu kami akan analisis. Jadi nama judul skripsi atau TA yang saya analisis yaitu Sistem Informasi Proses Belajar Mengajar pada Lembaga Tahfiz Ashabul Quran berbasis aplikasi Android. Skripsi ini dibuat oleh Tia Aklana, seorang alumni mahasiswa Teknik Komputer di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, tujuan proyek dari sistem informasi ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Android untuk merekomendasikan peserta ujian yang memenuhi parameter yang telah ditentukan. Yang kedua, mempermudah wali santri untuk mengetahui nilai dan capaian hafalan santri setiap kajiannya. Dan yang ketiga, mempermudah pengajar memantau pengurus dan wali santri saat ada hafalan di rumah. Selanjutnya yaitu manfaat proyek. Nah, manfaat dari proyek ini adalah untuk meminimalisir kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak lembaga tahfiz Ashabul Quran. Seperti contohnya, masalah yang ditimbulkan akibat masih kurangnya komunikasi antara pengajar dan wali santri mengenai kegiatan pelaksanaan hafalan di rumah yang diikuti santri setiap minggunya. Nah, selanjutnya adalah sasaran proyek. Nah, sasaran proyek pada proyek ini adalah sistem ini diharapkan memberikan solusi, yaitu sebuah aplikasi Android sebagai sistem informasi lembaga tahfiz Ashabul Quran yang dapat diakses oleh pengurus, pengajar maupun wali santri yang bertempat di Masjid Manarul Ilmi Teknologi Institut Teknologi 10 November. Nah, timeline proyek. Waktu pelaksanaan dari proyek ini saya buat yaitu 4 Januari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021. Nah, estimasi waktunya itu selama 59 hari, di mana total anggaran yang dibuat adalah Rp25.440.000. Nah, metode yang digunakan adalah metode waterfall, di mana di sini dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu tahapannya yang pertama adalah perencanaan sistem. Nah, pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data-data dan informasi secara lengkap dan akurat. Nah, di sini pada tahap perencanaan sistem ini kita akan mencari masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak lembaga tahfiz Ashabul Quran. Yang kedua yaitu analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara langsung kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan user sesuai dengan permasalahan yang menjadi latar belakang pembuatan sistem. Nah, yang ketiga yaitu desain sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang nantinya akan perancangan sistem yang sesuai dengan analisis sistem yang tadi telah dibuat sebelum pengkodean dimulai. Nah, yang keempat yaitu tahap pengkodean sistem. Pada tahap ini dilakukan pembuatan suatu aplikasi berdasarkan perancangan sistem yang diusulkan. Nah, yang kelima ada pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah pemeliharaan sistem. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kemungkinan error kecil yang belum ditemukan sebelumnya atau penambahan fitur-fitur yang belum ada pada sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah analisis biaya. Yang pertama adalah analisis payback periode. Nah, di sini ada total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0, lalu prosit pada tahun pertama, sisa biaya sistem pada tahun pertama, prosit pada tahun kedua, dan sisa biaya sistem pada tahun kedua.
Jadi cara menghitung analisis payback periodenya ini adalah sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi oleh sisa biaya sistem pada tahun pertama dikali 1 tahun yang menjadikan itu menjadi 0,49 tahun. Nah, karena kita tadi membaginya dengan sistem biaya tahun kedua, maka payback periode dapat dicapai pada tahun kedua ataupun secara detail yaitu 2,49 tahun. Dari fakta dapat disimpulkan bahwasannya sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,49 tahun, yang dimana menyatakan bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Makanya sistem ini cocok atau boleh dikembangkan dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada analisis return of investment, di mana di sini dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan. Yang kedua ada analisis return of investment. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Jadi total biayanya itu Rp30.830.000, lalu total manfaatnya itu Rp57.400.000, maka rumusan dari ROI ini adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Nah, jadi ROI-nya ini didapat 86,18%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 86,18% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Lalu setelah itu ada analisis net present value atau NPV, di mana rumus NPV ini ada nilai proyek ditambah proses 1 dibagi 1 tambah I%, ditambah proses 2 dibagi 1 tambah I% pangkat 2, dan ditambah proses N dibagi 1 tambah I% pangkat N. Nah, apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% adalah Rp511.312.000. Dari hasil perhitungan di atas disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp500.312.000 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Nah, yang keempat yaitu ada metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Rumusnya ada sebagai berikut. Yang telah dihitung maka hasil akhirnya itu 18,75%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat hingga 18,75% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian ini, rate of return-nya diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan user interface dari aplikasi Android yang telah dibuat. Yang pertama ada splash screen. Splash screen adalah tampilan awal aplikasi yang berfungsi sebagai pembuka dan penarik perhatian user. Biasanya splash screen ini hanya berdurasi 1-2 detik, seperti dapat dilihat pada gambar yang ini. Gambar splash screen logo Lembaga Tasbih Ashabul Quran akan muncul di layar selama 3 detik sebelum menampilkan halaman utama aplikasi. Nah, yang halaman pertama yaitu halaman login. Halaman ini adalah halaman masuk user yang sebelumnya sudah mendaftar akun terlebih dahulu. Seperti dapat dilihat pada gambar ini, apabila email dan kata sandi terverifikasi sebagai santri, maka akan masuk ke halaman khusus santri. Kalau misalnya terverifikasi itu sebagai pengurus, maka akan masuk ke halaman pengurus, dan kalau misalnya terverifikasi sebagai pengajar, maka akan masuk ke halaman pengajar. Jadi di sini kita memiliki 3 jenis pembagian halaman nantinya. Ya, di sini ada kolom email, lalu ada kolom password, ada tombol loginnya, ada tombol masuk ke halaman, dan di sini ada tombol belum punya akun, daftar di sini, yaitu nanti akan menuju ke halaman registrasi.
Nah, di sini ada halaman registrasi santai. Halaman ini berfungsi untuk mendaftarkan akun untuk user yang baru pertama kali menggunakan aplikasi sistem informasi lembaga tasfis Hafizul Quran. Jadi di sini ada khusus untuk santai, halaman khusus untuk santai, ada kolom nama, kolom email, kolom kata sandi, ada daftar sebagai santai, lalu ada anggota di sini pilihan kelompok yaitu pilihan 1 sampai 8. Lalu ada tombol daftar dan tombol login kalau misalnya kita sudah memiliki akun. Nah, kalau misalnya khusus pendaftaran santai, apabila pendaftaran telah berhasil, maka akan masuk ke halaman isi data santai. Halaman ini berisi kolom-kolom data personal santai seperti nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu dan nama ibu santai yang harus diisi. Nah, di sini contohnya ada halaman edit data personal santai, ada kolom nama lengkap dan sebagainya. Lalu di sini ada halaman registrasi khusus untuk pengurus, di mana di sini ada bedanya itu tadi kan kalau misalnya yang santai itu ada kelompok. Nah, di sini kalau pengurus ada jabatan, lalu setelah itu ada sebagai ketua, sekretaris, sekretaris 2, bendahara, kepala bidang kurikulum dan bidang kegiatan yang bisa dipilih. Lalu ada halaman registrasi pengajar, di mana di sini ada jabatannya yaitu pengajar dan ada detail mengajar kelompok berapa 1 sampai 8 yang bisa dipilih seperti itu. Jadi ini adalah halaman waktu kita login dan terus kita masuk sebagai santai, maka akan ada halaman utama untuk santai. Halaman utama tadi ada 2 tab. Tab pertama berisi daftar pengurus dan pengajar di Lembaga Tahfiz Ashabul Quran. Ini ada tab pertama, lalu ada icon logout juga. Di sini ada daftar susunan pengurus dan daftar susunan pengajar, di mana kelompok 1 itu ada Muhisan As'ad, lalu kelompok 2 ada Henda Ardiansyah dan lain-lain. Nah, yang tab kedua yang ini nih, yang ini adalah berisi data personal santai, data hafalan di masjid, di rumah, status pembayaran infak per bulan, dan histori ujian yang telah diikuti santai sebelumnya. Pada kolom hafalan di rumah terdapat tombol untuk menambahkan hafalan yang dilakukan setiap santai di rumah setiap harinya. Di sini ada data santai, lalu ini ada tugas hafalan beserta nilainya, lalu ada pembayaran infak dan riwayat ujian yang telah santai itu ikuti. Misalnya ini M0 dimana diikuti pada tanggal 4 November 2018 dengan nilai 85. Lalu dan yang terakhir, di menu utama terdapat icon untuk logout. Ketika icon ditekan, maka akan muncul pop-up dialog apakah user yakin untuk logout atau tidak, yaitu ada apakah Anda yakin akan keluar dari akun Anda. Maka kalau misalnya iya, kita akan keluar, dan kalau misalnya tidak, kita tidak akan keluar dari aplikasi tersebut. Lalu apabila tombol tambah pada kolom hafalan di rumah ditekan, maka akan masuk ke halaman untuk merekam suara hafalan santai di rumah. Jadi ini ada suratnya, misalnya Al-Baqarah ayat pertama, lalu kita akan menekan tombol rekam hafalan seperti ini, lalu maka nanti kalau kita membaca hafalan yang telah kita hafal, maka nanti hafalan kita akan terekam dan nanti akan dinilai oleh pengajar kita. Lalu selanjutnya itu adalah halaman untuk santai tadi kan. Nah, di sini ada halaman untuk pengurus. Setelah berhasil mendapat sebagai pengurus, maka akan masuk halaman utama aplikasi. Juga halaman utama tadi ada 2 tab. Tab pertama berisi daftar pengurus dan pengajar, seperti halaman utama santai tadi. Tab kedua yang membedakannya yaitu berisi daftar kelompok yang ada di Lembaga Tasfis Hafizul Quran. Terdapat 8 kelompok dengan jumlah 85 santai. Setiap kelompok memiliki pengajar dan koordinator masing-masing. Di sini ada tombol memilih tanggal ujiannya. Nah, setelah itu ada nama kelompok, nama pengajar kelompok, dan nama koordinator kelompok. Lalu sini ada tombol untuk melihat detail anggota kelompok dan sebagainya. Lalu jika tombol lihat rekomendasi ditekan, maka akan menuju halaman rekomendasi ujian. Halaman ini berisi nama-nama santai yang direkomendasikan untuk ikut selanjutnya berdasarkan dari data yang telah dimasukkan oleh aplikasi. Jadi misalnya Agasa
algoritma Sani ini direkomendasikan untuk mengikuti ujian M1A gitu. Lalu selanjutnya, jika tombol detail kelompok ditekan, maka akan menunjukkan ke halaman detail kelompok. Nah, di sini ada nama kelompok, nama pengajar kelompok, nama koordinator kelompok, dan nama anggota kelompok. Nah, jika nama santri ditekan, maka akan menunjukkan halaman detail santri. Halaman ini berisi detail data pribadi santri dan data hafalan di masjid, di rumah, status pembayaran IPA, dan histori ujian, dan tombol untuk melihat status rekomendasi ujian santri. Nah, ada tampilan halaman detail santri bagian kedua, di mana ada daftar histori ujian santri dan tanggal rekomendasi ujian. Nah, untuk mengubah status pembayaran infak yang dilakukan oleh santri, caranya itu sangat mudah. Cukup menekan kata sudah pada kolom pembayaran infak, maka akan muncul alert dialog untuk meyakinkan apakah ingin mengganti status pembayaran infak. Jadi kalau misalnya si santri sudah membayar infak misalnya di bulan Juli, maka kita akan menekan tombol iya, dan kalau belum, silakan menekan tombol tidak. Lalu selanjutnya ada, apabila tombol rekomendasi ujian ditekan, maka akan muncul pop-up yang berisi rekomendasi santri bisa mengikuti ujian mana. Apabila santri belum memenuhi salah satu parameter untuk mengikuti ujian, maka santri tidak bisa mengikuti ujian. Nah, misalnya di sini santri harus menyelesaikan hafalan di rumah surat Al-Baqarah 77 sampai 141 dengan nilai di atas 70 baru dapat mengikuti munaqashah M1B. Selanjutnya yaitu halaman untuk pengajar, di mana memiliki dua tab juga. Yang halaman utamanya itu ada icon logout, daftar susunan pengurus, dan daftar susunan pengajar seperti yang tadi. Lalu ada tab kedua berisi daftar anggota kelompok pengajar tersebut. Halaman ini berisi nama-nama anggota kelompok. Jadi ada nama kelompok, nama pengajar kelompok, nama koordinator kelompok, dan nama anggota kelompok seperti yang tadi. Jika nama santri detail ditekan, maka akan menunjukkan halaman detail santri. Halaman ini berisi detail data pribadi santri dan data hafalan di masjid dan di rumah, status pembelajaran IPA, dan histori ujian. Terdapat juga tombol untuk menambahkan data hafalan kajian di masjid, tombol untuk memutar rekaman hafalan di rumah, dan tombol memberikan nilai hafalan di rumah. Jadi kan tadi yang santri telah merekam hafalannya itu, nah di sini pengajar ini bisa memutar rekaman tersebut dan memberikan nilai hafalan tersebut. Selanjutnya ada, jika tombol tambah data ditekan, maka akan masuk ke halaman menambahkan hafalan. Halaman ini berisi tanggal hafalan, spina untuk memilih ayat, dan surat, juga kolom untuk menambahkan nilai. Jika tombol putar rekaman hafalan di rumah ditekan, maka rekaman hafalan santri di rumah yang paling baru akan diputar, dan pengajar dapat menilai hafalan tersebut dengan menekan tombol nilai. Nah, halaman ini jika santri itu melaksanakan hafalan di masjid. Nah, yang tadi kan hafalan di rumah, yang santri itu merekamnya sendiri. Nah, kalau misalnya ini adalah ketika santri menghafalan di masjid, jadi yang pengajarnya ini yang merekam surahnya itu. Sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi dari sistem informasi yang telah kakak tingkat buat. Saya di sini hanya menganalisis dan membuat seperti membuat jadwal proyek dan sebagainya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya jika ada. Dah.